Baik ya, tadi kita membahas functionality gaps ya. Nah, sekarang kita masuk di interface gaps ya. Eh, Interface gap ini ya terjadi ya karena misalnya sistem ERP itu perlu diintegrasikan dengan aplikasi yang lain ya yang sudah ada di perusahaan ya. Misalnya perusahaan juga sudah implementasi sistem enterprise yang lain ya, yang beda vendor ya misalnya ya. CRM-nya misalnya menggunakan perusahaan yang lain gitu kan. Kemudian procurement-nya menggunakan perusahaan yang lain. Kemudian ERP-nya misalnya untuk finance menggunakan perusahaan yang lain misalnya atau supply chain planning-nya menggunakan perusahaan yang lain misalnya. Nah, ini ada interface gap ya. Nah, jadi semua sistem tadi itu harus diintegrasikan. Yang kedua, perusahaan juga mungkin punya aplikasi sendiri ya yang dikembangkan oleh misalnya programmer atau IT perusahaan. Ya, ini juga harus diintegrasikan dan menjadi interface gaps ya. Atau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang terkait devices ya, yang ada misalnya di produksi misalnya ya, seperti PLC, SCADA misalnya ya. Atau di testing lab ya, atau di retail store ya, seperti point of sales ya. Nah, ini juga perlu diintegrasikan. Nah, inilah yang memunculkan interface gap ya. Seperti itu. Nah, bagaimana interface gap ini diselesaikan ya? Nah, biasanya ini lebih ke teknikal ya. Teknikal ya. Jadi bukan fungsionalnya ya. Jadi misalnya ya ada middleware ya. Ada middleware gitu kan yang menjadi perantara antara satu aplikasi dan aplikasi yang lain misalnya. Seperti itu ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah gaps terkait user experience ya. Atau sering disebut juga dengan form gaps ya. Misalnya di ERP itu untuk menjalankan sebuah transaksi ada perlu beberapa form ya. Nah, dari user itu gimana bisa nggak formnya itu digabungin aja satu gitu kan. Supaya gampang gitu kan ya. Nah, ini terjadi juga gitu kan ya, sempat terjadi. Makanya di sistem ERP itu ya dipermudah, misalnya biasanya dalam satu transaksi itu ada beberapa tab ya yang bisa kita pilih misalnya untuk sehingga tidak perlu menjalankan transaksi yang lain ya, tidak perlu menjalankan form-form yang lain atau membuka form yang lain atau yang lain ya kalau misalnya kita membutuhkan hal tersebut gitu. Nah, kemudian perlu ada misalnya field-field yang sudah terisi misalnya. Ya, kan ketika muncul form ya, itu banyak field tuh yang harus diisi tuh. Ya. Misalnya kalau kita bikin PO ya, ya. Nah, perlu misalnya yang sudah ada beberapa field itu tidak perlu ya atau field itu cukup sudah diisi gitu kan atau tidak perlu atau misalnya kalau tidak perlu berarti ditutup ya dihilangkan itu bisa ya di sistem itu. Atau bisa jadi ya memang ada field yang baru gitu ya. Nah, atau memang ada form baru gitu kan yang benar-benar baru ya. Yang itu perlu dibuat ya karena tidak ada ya. Tidak ada di sistem ERP gitu kan ya. Seperti itu.